Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Salsabila Irfani. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu tentang penyusunan anggaran kas dan piutang. Pertama, kita masuk ke pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut, dengan menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan, sehingga akan tampak kelebihan dan kekurangan tas tersebut, dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi atau perusahaan. Penyusunan anggaran kas adalah cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih atau surplus maupun kas yang berkurang atau defisit. Pada saat surplus, kas dapat digunakan untuk membayar utang dan diinvestasikan pada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba. Dan pada saat defisit, kas dapat segera diupayakan untuk menutupinya, misalnya dengan cara meminjam, menambah modal pemilik, menjual aset yang menganggur, dan sebagainya. Mengapa anggaran kas itu penting? Ada dua alasan mengapa anggaran kas itu penting dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Yang pertama, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan, menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur. Padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Lalu yang kedua, kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar aktivitas operasi dan investasi. Selanjutnya, ada beberapa tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Lalu yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Lalu yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Lalu yang kelima, memperkirakan sumber kas masa datang. Yang keenam, mengetahui kapan utang akan dibayar kembali. Lalu yang ketujuh, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas bisa dilihat dari tiga kegiatan. Yang pertama, kegiatan operasi. Yang kedua, kegiatan investasi. Dan yang ketiga, kegiatan pembiayaan. Kegiatan operasi ini adalah kegiatan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Lalu yang kedua, ada kegiatan investasi. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tak lancar. Pada kegiatan ini, dia menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada kegiatan pembiayaan. Pada kegiatan ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal dari perusahaan tersebut. Kegiatan yang dilakukan adalah pinjaman utang, penerbitan saham, pembelian kembalian saham, dan lain-lain. Selanjutnya, ada dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Lalu yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar ini digunakan pada saat analisis naik dan turun kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran penjualan, anggaran beban atau biaya, dan anggaran tambahan produk atau modal. Lalu yang kedua, ada pendekatan akunting keuangan. Pendekatan ini lebih cocok digunakan untuk anggaran kas jangka panjang. Selanjutnya, di sini ada dua bentuk dari anggaran kas. Yang pertama, bentuk tunggal, yang kedua, bentuk campuran. Bentuk tunggal ini disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Sedangkan yang bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih dan kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan operasi perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini adalah langkah-langkah penyusunan anggaran piutang.
Ada 3 langkah penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu bulanan dan triwulan. Lalu yang kedua, menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan dinyatakan dalam bentuk persentase. Lalu yang ketiga, mengetahui atau mengidentifikasi terms of credit. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang adalah: yang pertama, anggaran penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besarnya jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga akan memperbesar piutang perusahaan dan sebaliknya. Lalu yang kedua, keadaan persaingan pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperbesar piutang perusahaan dan sebaliknya. Lalu faktor yang ketiga ada posisi perusahaan dalam persaingan. Jika posisi perusahaan cukup kuat dalam persaingan, maka perusahaan lebih dapat melakukan penjualan secara tunai, sehingga memperkecil penjualan secara kredit, yang akibatnya piutang perusahaan akan cenderung lebih kecil dan sebaliknya. Selanjutnya, faktor yang keempat ada syarat pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika potongan penjualan atau diskon yang ditawarkan perusahaan cukup menarik para calon pembeli, maka akan mendorong pembeli untuk melakukan pembelian secara tunai. Akibatnya, piutang perusahaan akan cenderung lebih kecil dan sebaliknya. Nah, materi yang terakhir adalah manfaat anggaran piutang. Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menyusun anggaran piutang antara lain: yang pertama, dapat memperkirakan posisi keuangan pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Dan yang ketiga, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Baik, sekian penjelasan video saya kali ini tentang penyusunan anggaran kas dan piutang. Bila ada kesalahan-kesalahan kata atau materi yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.